close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Adin Ismail Official. Pastinya ada lagi menemani kalian yang lagi ada di rumah. Nah, untuk hari ini spesial banget. Kenapa? Karena podcast kali ini gue kedatangan salah satu talent yang sangat... Salah, kok kedatangan sih? Iya. Kedatangan podcast gue ya? Anjir. Kocak. Ya udah nyantai-nyantai aja. Gue datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Adin Ismail Official. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Adin Ismail Official. Pastinya ada lagi menemani kalian yang lagi ada di rumah aja. Nah, untuk hari ini saya mendatangi kediaman salah satu sahabat saya, teman saya, dan rekan kerja saya, yaitu adalah Faris Pardani. Ini dia. Karena di podcast kali ini kan nggak bukan kaleng-kaleng atau bukan sembarangan talent-talent kan, jadi benar-benar talent-talent yang sangat inspirasi dan juga banyak sekali hal positif yang dapat kita ambil pastinya. Nah, salah satunya itu ada di dalam diri Pak Faris gitu loh. Dan aku mau cerita sedikit mengenai Pak Faris. Jadi Pak Faris ini adalah salah satu rekan kerja saya waktu itu, hotel di daerah Bogor pastinya. Dan sekarang posisinya menjadi Sekarang masih asisten direktur. masih asisten direktur. Kalian tahu asisten direktur seperti apa? Nah, kalian pikir sendiri deh pokoknya. Nah, jadi saat ini gue mau membahas tentang dirinya beliau. Dan kalian pasti nggak nyangka kan maksudnya. Nah, kenapa spesial juga? Karena Pak Faris ini dengan usia yang menginjak 27 tahun, dia sudah memiliki rumah. Sekarang daripada kita ngomong panjang lebar, lebih baik kita langsung tanya-tanya bagaimana kehidupan Pak Faris secara pribadi dan juga masalah karirnya juga ya Pak Faris ya. Iya. Sebelumnya gue mengucapkan thank you banget ke Pak Faris yang sudah hadir di podcast kali ini dan kita bisa sharing-sharing serta ngobrol-ngobrol juga ya. Terima kasih. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Dan untuk semua teman-teman jangan lupa untuk support selalu channel YouTube ini dengan cara like, komen, serta subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang pastinya dan selalu memberikan hal positif untuk kalian semua yang ada di rumah aja. Faris, langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai kan. Jadi aku menanya Pak Faris kan sekarang di usia 27 tahun nih, udah sangat memiliki segala macam kayak apa yang Pak Faris inginkan gitu kan, seperti rumah atau sama pekerjaan juga sekarang sudah lebih baik. Sekarang aku mau nanya mengenai masa lalu Pak Faris nih. Ada masa prosesnya kan, nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung jadi tinggi gitu kan, pasti ada kayak dia nanjak. Mungkin Pak Faris bisa kasih sedikit nggak kayak kisah Pak Faris gitu loh ke teman-teman, mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang di rumah. Gitu. Gak ada kepikiran untuk terjun di hotel Awalnya. Kemudian? Awalnya tidak ada keinginan atau kepikiran untuk terjun ke dunia hospitality. Karena kebetulan ibu ada di Bandung. Itu kebetulan wira swasta. Lalu ayah saya adalah seorang dosen. Sampai saat ini masih seorang dosen di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Seorang psikolog juga. Nah, memang awalnya tuh inginnya menjadi seorang dosen. Awalnya tuh pengennya jadi seorang dosen karena pengen lebih gimana caranya kita mendapatkan ilmu terus memberikan ilmu tersebut kepada mahasiswa kayak gitu kan. Cuman karena memang otaknya nggak kesampaian kali ya untuk belajar sampai S2 S3, jadi lulus S1 ya udah kerja kayak gitu. Tapi sebelum kehidupan itu emang dari bawah banget ya. Iya, jadi dari keluarga yang memang nggak mampu. Dan Faris itu dari keluarga yang nggak mampu, terus emang kita hidup apa adanya, kakak adik ya kan. Terus rumah pun masih ngontrak waktu itu. Itu tahun berapa mungkin kalau masih ingat Pak Faris? Lahir 92. Lahir 92, ada kakak, terus adik kelahiran 95. Itu emang hidup tuh
di pinggiran bantaran kali Ciamplas di Bandung. Di Bandung waktu itu ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu nih sekarang nih Ciamplas itu kan ada kali yang gede. Nah kita tuh dulu zaman dulu tuh di bantaran sungai itu salah satu rumah kumuhnya itu aku yang ngontrak gitu. Jadi kalau misalkan banjir ya kebanjiran. Oh, pernah sempat kebanjiran. Kalau banjir ya kebanjiran. Kalau misalkan sungainya lagi surut ya kita bebenah kayak gitu. Kayak gitulah awal mulanya kenapa dulu hidup emang susah gitu kan. Terus waktu awal masuk SMP baru ada salah satu saudara yang memang saudara dan mungkin teman lamanya orang tua yang memberikan rumahnya, dikontrakin rumahnya kepada orang tuanya Paris yang lebih baik gitu kan, lebih baik, lebih nyaman di komplek perumahan kayak gitu. Cuman walaupun di komplek perumahan tapi kan tetangga tuh kan ya kita dari perkampungan gitu kan, jadi ibaratnya uper sendiri gitu kan, tau kan ya pokoknya jadi yang paling ya tetangga punya segalanya tapi kita cuman Paris waktu kecil gak punya gitu kan. Wah kayak waktu kecil tuh rasain lah hidup susah gitu kan. Jadi bukan emang dari keturunan orang yang kaya raya gitu enggak gitu. Nah jadi kan mama itu sering jualan kue-kue kayak gitu, keliling kampung terus ke kantin gitu. Nah Faris dulu jualan waktu SMP SMA ke kantin juga. Jadi pas kita berangkat sekolah tuh bawa kue jajanan. Oh, jual-jualin di sekolah gitu. Jajanannya orang tua. Itu apa? Masih ingat nggak makanan apa? Waktu itu kalau nggak salah nugget mie, donat. Tahu nggak sih dulu kan lagi hits banget tuh donat-donatnya. Ini lagi happening gitu kan. Nah dulu tuh lagi hits gitu. Nah waktu dulu zaman SMP, SMA itu jualan tuh di kelas lumayan. Keuntungannya 100-200 perak. Ya kita ya malu ya. Kalau bener-bener ngeliat dulu tuh malu banget lah, apa yang kita belajar ke sekolah tapi bawa box. Iya tahu. Ya yang warna-warni rasa gitu kan. Ya. Box donat gitu kan. Yang terus kita ngejajarin ke dalam kelas kayak gitu kan. Ya tapi untungnya waktu itu emang teman-teman kelas juga support lah gitu kan, ngedukung, terus emang pada beli. Jadi akhirnya dari situlah belajar gimana caranya jualan, terus kita gimana belajarnya jadi percaya diri intinya itu sih, karena belajar dari situ awal mulanya. Terus akhirnya tahunan tuh setiap tahun kan lebaran. Nah mamanya Paris tuh sering bikin kue-kue lebaran ya kayak putih salju. Itu dijualin tuh di komplek-komplek perumahan, ke rumah-rumah padahal kita nggak tahu tuh penghuninya siapa. Tapi jadi, tetap kita tahu ada door to door, ketok terus itu zaman kecil banget. Sampai kayaknya sampai sekarang ya. Iya masih keinget, ya itu mungkin salah satu akhirnya sekarang jadi lebih passionnya ya, lebih ke sales. Awal mulanya kayak gitu, jadi nggak ada rasa tiba-tiba jadi sales tuh karena emang lulus kuliah terus keterima jadi sales terus kita jualan hotel gitu, nggak, tapi emang dipupuk itu emang harus dari kecil kayak gitu. Jadi kunci kesuksesan itu jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita punya sekarang ya. Iya. Yang udah kita dapat, misalkan kita dapat nih dari hasilnya, jangan merasa puas, terus aja belajar dari yang kelas kan udah tahu ya, udah pada kenal kita kan. Ke tingkat yang selanjutnya ke komplek-komplek perumahan, dari komplek yang tingkat ibaratnya yang tempat tinggal sendiri
terus keluar komplek yang emang kita nggak tahu itu siapa ya. Tapi dia kasih itu kan yang masih ingat banget sampai sekarang kan Taparis ya, kayak zaman dulu susah gitu kan, sampai sekarang berada di titik kesuksesan Taparis. Iya betul. Kemudian setelah itu yang dirasa apa yang keluarga Paparis lakukan, maksudnya kan tadi Paparis bilang ya setiap tahun dia berjualan gitu kan. Kalau misalkan dari pas waktu zaman SMP SMA itu gimana, ada tetap sama seperti itu atau ada apa? Iya, jadi SMP SMA emang jualan. Terus pada saat kuliah ingin tuh ngebantu orang tua gimana caranya, ibaratnya kayak misalkan untuk bensin, pulsa kayak gitu tuh nggak usah minta ke orang tua kan. Jadi akhirnya pada saat kuliah itu kerjalah di sebuah restoran di Bandung. Ini masih di Bandung ya? Masih di Bandung ceritanya, di restoran di Bandung. Waktu itu jadi guest relation officer gitu, jadi penerima tamu terus kita anterin ke meja, terus taking untuk reservation yang modern gitu ya? Iya, sampai jadi waiter pernah kayak gitu. Dan itu waktu itu masih ingat banget, gajinya cuma 37.000 sebulan. Sehari 30.000. Jadi kayak enak. Kamu masih itu nggak kayak 30.000 kan waktu itu lumayan besar juga kan? Itu tahun berapa, masih ingat nggak? Itu tahun 2014 pas kuliah. 2014 38.000. 37.000 satu hari. Iya. Gila. 37.000 ya, misalnya 35.000 lah ya. 35.000 dikali 5 aja. Itu kan berarti cuma 170.000 seminggu. Iya. Tapi itu cukup dengan kebutuhan Paparis yang harus ini itu gitu loh. Iya, dicukup-cukupin. Cukup-cukupin. Iya. Karena kan kita waktu dulu kan emang karena emang pede untuk ketemu tamu, terus udah dilatih dari kecil sama orang tua, ketemu orang baru yang kita belum kenal kayak gitu. Ya akhirnya kita gimana caranya melayani tamu dengan enak. Banyak tipsnya, lebih gede tipsnya. Iya sih, sama kayak gini ya, kayak open hari-harinya gitu ya. Ya kalau misalkan nggak ada meja nih, kita cariin meja buat tamunya, terus kita dikasih tips 100.000, itu udah senang banget waktu itu. Itulah awal mulanya di situ. Terus pengen nih belajar nih gimana caranya sih kerja di hotel. Akhirnya jadi staff banket. Staff banket di hotel juga ya? Iya, di Hotel Sheraton Bandung waktu itu, masih ingat banget. Waktu itu banket manajernya itu Pak Nanang kalau nggak salah. Itu aku belajar dari beliau, cara ketegasan beliau. Kan kalau di banket itu kan yang saya tahu pun dia kayak harus bisa angkat meja, angkat itu Bapak kursi. dilakuin juga. Iya, nge-setting ruang meeting. Terus Ya, kayak misalkan pada ada event ngerasain banget gitu ya. ngerasain. Terus back to back dari Iya. dari acara selanjutnya ke acara selanjutnya, moles moles iya. apa ya bahasa awamnya mah, ngelap piringnya. Piring-piring yang bisa dicuci. Piring-piring untuk wedding kan itu 1.000-2.000 pack, kayak gitu, 3.000 pack ya lumayan lah. Itu ngerasain banget. Ngerasain banget. Ngerasain. Nah habis dari situ di Sheraton lulus nih ceritanya. Pas lulus baru pengen nyobain, karena emang udah ngerasa mandiri nih, kuliah sambil kerja. Akhirnya nyobain untuk jauh dari orang tua, ke Jakarta. Sendiri ke sini. Iya, ke Jakarta. Terus di Jakarta jadi sales eksekutif, keterima waktu itu jadi sales eksekutif. Tapi itu basicnya masih basic yang banket sebelumnya, jadi belum ada basic yang kayak sales kayak gitu ya? Belum ada. Kan biasanya orang stepnya itu kalau Iya. di sales tuh jadi sales admin dulu, Iya. terus sales eksekutif, asisten sales manager, terus sales manager, baru asisten director, terus director gitu kan. Nah kalau waktu itu Faris udah mencoba tuh waktu itu untuk jadi sales eksekutif di hotel-hotel bintang 5, hotel bintang 4. Sampai sekarang aja
masih ingat lah, masih komunikasi sama orang-orang yang dulu nge-interview Faris gitu. Masih dekat dengan sekarang? Masih sampai dengan aku dulu kan training di sales di Hotel Padma, masih sama tuh posisinya sama kan, asisten direktur. Luar biasa. Iya, jadi ibaratnya nyumbu. Padahal aku dulu anak training. Terus sekarang udah posisinya udah sama ya? Posisinya sama. Terus kalau misalkan kita mau buka-bukaan database juga bisa jadi lah. Bukan dia sombong ya. Tapi ya memang itu gimana caranya kita, orang kunci sukses itu yang Faris tahu ya, yang Faris ingat, jangan sampai kita merasa puas dulu kan. Itu poinnya ya? Iya, poinnya itu. Karena apa yang kita ingin capai nih? Kita ingin capai, misalkan kita ingin masuk hotel chains internasional. Waktu itu Faris sales eksekutif di hotel di salah satu manajemen emang internasional, itu di Accor. Udah, kalau orang goalnya kesuksesannya cuma sampai situ, kan dia akan merasa puas, dia akan stuck di situ kan. Kalau Faris pengen belajar lagi gimana caranya dari belajar di chains internasional ini, di saat nanti kita pindah kita bisa niru nih apa yang ada dan apa yang kita pelajari sebelumnya.